Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera Tuhan bersama-sama dengan saudaraku sekalian. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita siapkan hati menyambut firman Tuhan. Kita bersaat teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Sabtu 8 Januari 2022, tertulis dalam kitab Mazmur 130 ayat 4. Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Demikianlah dikatakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, adakah di antara kita yang tidak pernah berdosa, yang tidak pernah melakukan kesalahan di dalam kehidupannya? Tentu tidak. Seorang pun tidak ada yang tidak pernah bersalah. Seorang pun tidak ada yang tidak berdosa. Semua kita telah berbuat salah. Semua kita telah berdosa. Dan karena dosa, kita harus dihukum. Kita harus mendapat penghakiman Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti apapun dosa-dosa kita, bagaimanapun kita terus melakukan kesalahan-kesalahan, namun Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap Allah yang setia, yang penuh kasih mesra kepada orang-orang yang dikasihinya. Saudara dan saya adalah ciptaan yang dikasihi Allah, yang menerima pengampunan, yang menerima keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus mengorbankan dirinya, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Demikianlah Daud di dalam perikop kita pada hari ini. Daud merasa dia sangatlah tidak layak di hadapan Allah. Hidupnya tidak patut untuk menjadi kesayangan Allah. Begitu banyak dosa-dosa yang sudah dia perbuat, tetapi kasih Allah tidak pernah meninggalkan dia. Seperti yang tertulis di atas dari perikop kita pada hari ini, tepatnya di Mazmur 130 ayat 3. Daud berseru, "Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan?" Artinya tidak ada seorang pun kita yang dapat menerima hukuman Tuhan jika Tuhan tidak berbelas kasihan kepada kita. Seperti seorang anak yang melakukan kesalahan berulang-ulang di hadapan orang tua, tentu setiap orang tua akan menghukum anaknya. Seandainya Tuhan tidak mau berpaling melihat kita, tentu kita orang yang terbuang, orang yang menerima hukuman. Hukuman yaitu upah dosa adalah kematian. Kematian yang kekal, baginya tidak ada kebangkitan, baginya tidak ada sukacita kedamaian. Seperti apa yang dijanjikan Allah bagi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengampunan yang diberikan Allah tentu menjadi suatu anugerah terindah dalam kehidupan kita. Pengampunan yang diberikan Allah kepada kita adalah satu kesempatan emas untuk kita boleh menjalani kehidupan lebih baik. Lihatlah apa yang dikatakan di dalam perikop kita pada hari ini. Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Kalau dikatakan ditakuti orang, bukan seperti ketika seseorang bertemu seorang penjahat, ketika seseorang bertemu sesuatu yang buat dia ketakutan, tidak. Tetapi ditakuti orang artinya adalah semakin banyak orang yang mencintai dia. Pengampunan kasih Allah membuat Allah semakin dicintai oleh orang-orang. Dan orang-orang yang mencintai Allah tentu hidupnya akan seturut dengan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lihatlah apa yang dikerjakan Tuhan di dalam hidupmu. Hidup kita tidak jauh berbeda dengan Daud. Hidup kita dikejar-kejar oleh persoalan-persoalan. Hidup kita ditekan oleh berbagai-bagai pergumulan. Banyak orang yang tidak suka dengan kita. Banyak orang yang mencoba untuk menjatuhkan kita. Banyak orang yang berencana untuk menyakiti kita. Tetapi lihatlah bagaimana pertolongan Tuhan. Daud yang tidak berdaya, yang sudah merasa dirinya jatuh serendah-rendahnya,
tapi Tuhan datang untuk menolong dia. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Seruan orang-orang percaya itu tidak akan dibiarkan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, karena itu percayalah. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan seruan dan doa-doa kita. Oleh karena itu memintalah di dalam kerendahan hati. Percayalah, kasih Tuhan akan tetap bersama-sama dengan saudara. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, hiduplah takut akan Tuhan. Hiduplah di dalam kerendahan hati dan cintailah Tuhan di dalam hidupmu. Biarlah Tuhan yang berperkara. Ketika ada orang yang menyakitimu, berdoalah. Biar Tuhan yang menyelesaikan persoalanmu. Ketika ada orang yang mencoba untuk menjatuhkanmu, berdoalah. Biar Tuhan yang mengangkatmu untuk bangkit kembali dan Tuhan menolongmu melanjutkan kehidupan. Percayalah, Dia tetap Allah yang sama. Allah bangsa Israel, Allah kita, dan juga menjadi Allah bagi seluruh keturunan kita. Kiranya kasih Tuhan tetap menyertai, kasih Tuhan tetap menyelamatkan dan melindungi kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang menunjukkan kuasa otoritas Allah di dalam kehidupan kami. Tidak ada yang melebihi Engkau ya Tuhan. Kuasa-Mu nyata, kemuliaan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Karena itu kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjaga dan memelihara kami. Berikan kekuatan, penghiburan, dan semangat hari lepas hari bagi kami yang sedang lemah, yang sedang bergumul karena berbagai hal yang terjadi dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Apapun sakit yang mereka derita, Tuhan, tolonglah sembuhkan mereka. Berkati obat dan makanannya, berkati perawat, para medis dan keluarga yang merawat mereka. Biarlah semua itu Tuhan pakai untuk kesembuhan saudara-saudara kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menjaga dan melindungi dan memberkati senantiasa. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Berjutu